Oh, oke. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini saya akan adakan kuis lagi. Dimohon teman-teman mengambil kertas dan pulpen. Ya. Mengambil kertas dan pulpen. Saya sudah siapkan 25 soal dari modul 8. Nah, nanti saya akan tayangkan soalnya satu persatu. Anda boleh uh, catat jawabannya di kertas. Nanti setelah Anda jawab semuanya, kita akan bahas satu persatu. Oke? Silakan ambil kertasnya dulu. Kalau sudah siap, saya mulai. Nanti tiap soal kira-kira 1 menit ya. Kira-kira 1 menit akan ditayangkan soalnya. Nah, setiap 1 menit akan berubah soalnya. Nah, nanti kalau misal ada yang ketinggalan di akhir ya, di akhir semua soal nanti Anda boleh tanya lagi yang ketinggalan mana. Ya, jadi tidak perlu Pak belum atau apa ya. Jalan terus dulu, nanti terakhir saya kasih kesempatan untuk kembali lagi. Oke? Tidak apa-apa, open book ya. Kayak minggu lalu, jadi jawabannya benar atau salah ya. Nanti terus Anda juga perlu tuliskan buktinya di halaman berapa, modul halaman berapa ya. Nanti Anda tulis benar atau salah, terus ditulis modul berapa. Tapi ada juga soal yang sebutkan. Kalau sebutkan berarti Anda tulis ya apa aja jawabannya. Sambil Anda nyiapin, saya mau sedikit mereview ya, review apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu pertama atau tahun pertama sudah dibahas mengenai konsep-konsep strategi ya. Nah, strategi itu ada beberapa macam ya, ada strategi korporasi, ada strategi bisnis dan fungsional. Nah, kemudian di tahun kedua kita membahas mengenai analisis situasi atau analisis lingkungan. Jadi analisis situasi itu adalah step pertama ya, step pertama dalam kita melakukan perancangan strategi pemasaran. Oke. Nah, di dalam analisis situasi pasar itu ada dua faktor yang mempengaruhi ya, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu misalnya kayak ketersediaan sumber daya ya, sumber daya. Nah, kita harus menganalisisnya dari masa sekarang dan masa akan datang. Kemudian struktur dan budaya organisasi ya, seperti apa. Nah, kemudian kalau faktor eksternalnya itu ada dua macam ya, yang mikro dan makro. Nah, untuk mikronya ada dua hal yang penting ya, pelanggan dan pasar ya. Pelanggan dan pesaing. Kok nggak mau pindah ya? Oke, jadi untuk eksternalnya, untuk internalnya, eksternal yang mikro, yang penting adalah pelanggan dan pesaing. Nah, makanya perlu dilakukan analisis pelanggan dan analisis pesaing. Nah, untuk melakukan analisis pelanggan itu ada metodenya, ya, metodenya 5W1H. Untuk persaingan, ya, kemarin analisis situasi persaingan ya, itu ada satu konsep yang perlu kita pegang mengenai persaingan terkait dengan sudut pandang bisnis ya.
ada 4 ya persaingan. Persaingan merek, persaingan industri, persaingan manfaat, dan persaingan generik. Nah, itu untuk analisis persaingan. Nah, berikutnya kita loncat ke, setelah melakukan analisis, hal berikutnya baru kita melakukan STP ya. STP itu segmentasi, targeting, dan positioning ya. Oke, nah terus selanjutnya kita masuk ke modul 8, loncat ini ya. Seharusnya setelah STP kita membahas mengenai 4P ya. 4P itu adalah product, price, promotion, place. Tapi kita loncat dulu karena baru besok kan teman-teman akan mempresentasikan. Di skip dulu. Oke, kertasnya sudah siap. Ya, kertasnya sudah siap semuanya. Kok gambarnya hilang ya di tempat saya? Oke. Wah, sudah pertanyaan kedua. Oke, sebagai pengantar saja ya. Jadi untuk modul 8 tuh kita akan membahas mengenai strategi yang disesuaikan dengan situasi pasar. Ya, yang disesuaikan dengan situasi pasar. Nah, kalau kita bicara mengenai situasi pasar ya, itu kita mengacu kepada istilahnya PLC ya. PLC itu kepanjangan dari product life cycle ya. PLC itu product life cycle. Nah, kalau kita lihat product life cycle ya, itu ada tahapannya ya. Produk itu ada tahapannya ya. Tahap pertama adalah tahap perkenalan ya. Di sini produk dalam tahap perkenalan atau introduction. Nah, setelah mengalami setelah tahap introduction, berikutnya adalah tahap pertumbuhan ya, atau growth. Selanjutnya setelah pertumbuhan akan mencapai tahap dewasa ya, tahap dewasa. Nah, yang terakhir adalah tahap declining. Oke, tahap declining. Nah, sama halnya ya. Jadi strategi pemasaran itu disesuaikan berdasarkan situasi-situasi ini. Nah, kalau pada saat pertumbuhan strateginya apa? Kalau pada saat dewasa seperti apa? Demikian juga pada saat menurun, strategi apa yang tepat dilakukan oleh perusahaan. Ini kok macet? Oke, karena macet sebentar, saya keluar dulu.
Oke, sorry tadi karena lemot jadi saya matikan dulu ya. Ya tadi hilang soalnya saya matikan dulu soalnya lemot tadi. Oke, silakan kertasnya dimatikan. Kertasnya disiapkan dulu. Sambil buka modul boleh ya. Jangan lupa halaman modulnya ditulis ya. Oke, tadi saya sudah review. Oke, mulai ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, diloncati dulu. Diloncati, nanti kita balik lagi. Kalau ada yang kurang, ditanyakan lagi. Oke? Soal nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 2. Ya, modul 8, Mbak. Ya, modul 8. Anda tulis benar atau salah. Kalau terus kemudian dikasih di halaman berapa jawabannya ya. Kalau ada yang ketinggalan, terusin aja dulu. Nanti di akhir boleh ditanyakan lagi. Oke, pertanyaan ketiga.
eh, kalau soalnya nggak kedengaran nggak apa-apa, yang penting kelihatan soalnya ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan kelima. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan keenam. Sedikit koreksi ya, itu bukan nice tapi NICHE ya, bukan nice tapi NICHE.
Oke, berikutnya nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Pasar terfragmentasi adalah ciri-ciri pasar dalam strategi niche penetration. Benar atau salah? Pasar terfragmentasi adalah ciri-ciri pasar dalam strategi niche penetration. Benar atau salah? Nomor 9. Menciptakan hambatan masuk atau barrier of entry adalah cara untuk mengembangkan strategi mass market penetration. Menciptakan hambatan masuk atau istilahnya barrier of entry adalah cara untuk mengembangkan strategi mass market penetration. Benar atau salah? Menciptakan hambatan masuk atau barrier of entry adalah cara untuk mengembangkan strategi mass market penetration. Benar atau salah? Berikutnya nomor 10. Nah, kalau nomor 10 ini Anda tulis jawabannya ya. Bukan benar atau salah, tapi sebutkan cara untuk memperkenalkan produk secara secepat mungkin. Ada empat cara. Ada 6 cara ya. Ada 6 cara.
Oh, oke. Sebetulnya nggak usah diketik kok Mbak, ya. Nggak usah diketik Mbak, ditulis tangan saja. Ditulis tangan saja, nggak usah diketik. Pakai kertas ditulis tangan lebih cepat. Kan Anda cuma tinggal tulis benar atau salah, terus nanti oke, untuk Mbak Omi Faida, jadi Anda ngikutin aja ya. Nanti diulangnya diulangnya nanti. Kita selesaikan dulu kan 25 soal. Ya, nanti kalau ada yang ketinggalan, Pak ulangi Pak, nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Ya, jadi terus dulu sampai selesai, baru nanti kita ulangi lagi ya. Untuk Mas Sahid tidak apa-apa Mas, lanjut aja terus. Nanti terakhir kalau ada yang kurang balik lagi, nggak apa-apa. Kita selesaikan dulu 25 ya. Oke. Ya, sebutkan cara untuk memperkenalkan produk secepat mungkin. Anda tidak usah tulis lengkap, semuanya Anda tulis, nggak usah, intinya saja. Nah, misalnya ini ya, meluncurkan iklan yang gencar melalui media yang luas untuk menghasilkan kesadaran produk pada pasar massal. Itu kan terlalu panjang, ya. Anda singkat saja, iklan. Nah, itu kan kata kuncinya kan iklan. Ya, artinya Anda membuat iklan, itu kan cara untuk memperkenalkan produk. Nggak usah ditulis lengkap, pokoknya intinya saja. Jawabannya nggak usah dikirimkan ya, itu jawabannya nanti ada pegang sendiri, soalnya nanti kita akan cocokkan ya, nanti kita akan cocokkan sama-sama, jadi nggak usah dikirim jawabannya, disimpan aja untuk Anda. Oke, saya lanjutkan ke nomor 11 ya. Nggak usah dikirimkan ke saya, pokoknya Anda pegang sendiri jawabannya, karena sebetulnya untuk nanti kita akan bahas sama-sama. Pertanyaan ke-11, menetapkan harga penetrasi yang rendah, mempermudah kredit, memberikan promosi besar-besaran, memberikan layanan instalasi adalah taktik yang dapat dilakukan untuk mendorong konsumen membeli produk. Benar atau salah? Menetapkan harga penetrasi yang rendah atau yang murah, mempermudah kredit, memberikan promosi, memberikan layanan instalasi adalah strategi atau taktik yang dapat dilakukan untuk mendorong konsumen supaya membeli produk kita. Itu benar atau salah? Kalau benar, jangan lupa ya, buktinya di mana ya, di halaman berapa. Oke, sudah. Saya lanjutkan ke pertanyaan 12. Strategi skimming and early withdrawal ya, itu sering juga disebut hit and run strategi ya. Hit and run strategi, benar atau salah?
pertanyaan 13. Nah, ini sebutkan strategi menurut Walker terkait dengan pengenalan produk dan peningkatan keinginan konsumen untuk membeli produk. Nah, ini ada 6 cara ya. Anda tidak usah tuliskan lengkap, intinya saja. Sebetulnya ini soalnya hampir sama dengan soal nomor 10 tadi. Nomor berapa tadi ya? Nomor 11 kalau nggak salah. Benar ya, nomor 10 ya. Sama dengan nomor 10, hampir sama dengan nomor 10. Hampir sama dengan nomor 10. Tidak usah ditulis semua lengkap, intinya saja yang ditulis. Nomor 14. Sebutkan strategi pemasaran market leader dalam masa pertumbuhan. Sebutkan strategi pemasaran untuk market leader dalam masa pertumbuhan. Ini ada 5 strategi yang bisa dilakukan oleh market leader pada saat masa pertumbuhan.
Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-15. Sebutkan strategi pemasaran untuk market follower dalam masa pertumbuhan. Sebutkan strategi yang dilakukan oleh market follower dalam masa pertumbuhan. Market follower itu istilahnya penantang pasar ya. Penantang pasar atau market follower. Sebutkan strategi pemasaran yang dilakukan oleh penantang pasar atau boleh kita sebutkan juga market follower ya dalam masa pertumbuhan. Ada 5. Oke, nomor 16. Persaingan meningkat karena setiap pemain ingin menaikkan penjualan untuk menurunkan biaya tinggi dan tetap ingin profit. Ini adalah karakteristik pasar dewasa. Benar atau salah? Persaingan meningkat karena setiap pemain ingin menaikkan penjualan untuk menurunkan biaya tinggi dan tetap ingin profit. Adalah ciri-ciri atau karakteristik pasar dewasa. Benar atau salah?
Oke, nomor 16. Nomor 17. Dua sasaran strategis dalam pasar dewasa adalah mempertahankan pasar dan melanjutkan pertumbuhan volume. Benar atau salah? Dua sasaran strategis dalam pasar dewasa adalah satu mempertahankan pasar, kedua melanjutkan pertumbuhan volume. Benar atau salah? Nomor 18. Karakteristik pasar menurun adalah terjadi tren penurunan penjualan industri secara konsisten. Benar atau salah? Karakteristik pasar menurun adalah terjadi tren penurunan penjualan secara konsisten. Benar atau salah? Karakteristik pasar menurun atau suatu situasi pasar menurun itu ciri-cirinya adalah terjadi tren penurunan penjualan. Itu benar atau salah? Nomor 19. Sebutkan strategi yang sesuai pada pasar menurun. Strategi pada saat pasar menurun. Ada 4 ya. Ada 4 strategi yang bisa dilakukan pada saat situasi pasar menurun. Nomor 20. Sebutkan keunggulan dari ekonomi baru menurut Walker. Nah, ini kita sudah masuk ke unit belajar yang kedua ya, mengenai era ekonomi baru. Jadi era ekonomi baru itu memiliki keunggulan atau keuntungan. Nah, ada seorang tokoh namanya Walker itu menemukan teori mengenai keunggulan ekonomi baru. Nah, sebutkan.
ada 4. Anda tuliskan intinya saja ya, nggak usah Anda tulis semuanya. Ada 5. Ada 5. Ada 5 keunggulan. Oke, berikutnya nomor 21. Brick and mortar adalah istilah untuk berbelanja ke toko biasa. Benar atau salah? Brick itu artinya itu batu bata ya. Mortar itu artinya semen. Batu bata dan semen adalah istilah untuk berbelanja ke toko biasa. Benar atau salah? Nomor 22. Sebutkan tahap dalam proses pengalaman konsumen menurut perspektif pemasar. Sebutkan tahap-tahap dalam proses pengalaman konsumen menurut perspektif pasar. Nah, itu tahapnya ada 6 ya, ada 6 tahap. Ada 6 tahap dalam proses ini, proses pengalaman konsumen. Oke, nomor 23. Memperoleh kesempatan pasar, meningkatkan skala ekonomi, memperpanjang daur hidup produk, mengurangi persaingan adalah alasan untuk go internasional. Benar atau salah? Memperoleh kesempatan pasar, meningkatkan skala ekonomi, memperpanjang daur hidup produk, dan mengurangi persaingan adalah alasan go internasional. Benar atau salah? Sebutkan metode untuk memasuki pasar internasional. Anda bisa sebutkan 5 ya, ada 5 cara.
Oke, nomor terakhir. Keputusan penting dalam pemasaran global adalah apakah melakukan localizing atau pendekatan lokal atau global, pendekatan global atau istilahnya globalizing. Benar atau salah? Gampang ya, terakhir. Oke. Silakan kalau ada yang ketinggalan mau diulangin boleh. Nah, yang mau tanya balik lagi nomor berapa? Oke, nomor 8. Nomor 9. Oke, kok gitu kita mulai dari nomor 1 ya, karena Mbak Umi kan mulai gabungin nomor 11 ya. Oke, Oke, buat yang sudah jawab mungkin bisa dicek lagi ya jawabannya benar atau enggak. Oke, ini untuk Mbak Umi nih. Oke, dari nomor 1 dulu ya, karena Mbak Umi tadi telat. Kategori produk baru adalah inovasi sejati yang sama sekali baru di perusahaan. Benar atau salah? Kategori produk baru adalah inovasi sejati yang sama sekali baru. Jadi totally new. Benar atau salah? Yang kedua, repositioning itu adalah produk yang sudah ada saat ini tetapi diasosiasikan dengan aplikasi baru dengan segmen pasar yang baru. Nah, sebetulnya produknya itu sudah ada tapi kemudian dikemas dengan cara yang berbeda dan dipasarkan ke segmen yang baru. Apakah itu namanya repositioning? Nomor 3, dalam memasarkan new to the world products, tugas utama perusahaan adalah menciptakan permintaan primer. Nah, permintaan primer itu adalah permintaan terhadap kategori produk yang ditawarkan. Benar atau salah? Nomor 4, keuntungan distribusi, skala ekonomi, dan pengalaman, biaya peralihan, first choice, jadi pilihan pertama ya.
the ruler atau yang membuat aturan. Jaringan positif memiliki hak eksklusif adalah keuntungan menjadi pioner dan late entry. Benar atau salah? Nomor 5. Salah satu keuntungan menjadi late entry adalah mendapat kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh pioner. Benar atau salah? Nomor 6. Mass market penetration, niche penetration, skimming, and early withdrawal adalah 3 option strategi yang dapat dilakukan oleh pioner. Benar atau salah? Nomor 7. Mengembalikan biaya pengembangan secepat mungkin adalah sasaran dari strategi mass market penetration. Benar atau salah? Nomor 8. Pasar terfragmentasi adalah ciri dari pasar dalam strategi niche penetration. Benar atau salah? Pertanyaan 9. Nah, ini untuk Mbak Yatini ya. Tadi untuk Mbak Triani, sekarang untuk Mbak Yatini ya. Menciptakan hambatan masuk adalah cara untuk mengembangkan strategi mass market penetration. Menciptakan hambatan masuk. Jadi supaya kompetitor itu susah masuk. Nah, itu adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan strategi mass marketing penetration. Itu benar atau salah? Terus tadi Mbak Nur ya tanya nomor 15. Oh, sampai Mbak Umi sampai 11. Oh, ya. Oke, masih 10. Sebutkan cara untuk memperkenalkan produk secara cepat. Nah, ini Anda jangan tulis lengkap, intinya saja yang ditulis. Misalnya melakukan iklan bla 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 bla, Anda tulis saja iklan. Nah, gitu ya. Melakukan apa misalnya memberikan promosi bla bla bla, tulis saja promosi.
nomor 11. Berarti Mbak Umi sudah ya sebelah sini ya. Lanjut, Mbak Nur tadi tanya nomor 15. Oke, Mbak Nur, ini nomor 15. Sebutkan strategi pemasaran market follower ya, atau penantang pasar dalam masa pertumbuhan. Nah, ini ada 5, sama seperti market leader ya. Untuk market follower atau penantang pasar itu juga ada 5 strateginya. Kalau market leader itu bertahan ya, strateginya bertahan. Kalau penantang pasar strateginya menyerang. Ya, itu perbedaannya. Oke, ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita bahas ya. Nomor 1, Anda sambil yang salah Anda coret ya. Yang salah Anda coret. Jadi nanti Anda 19. Oke. Ada pertanyaan lagi 19. 19, sebutkan strategi yang sesuai pada pasar menurun. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 strategi yang bisa dilakukan pada saat situasi pasar menurun. 4. Nah, ini kenapa saya kasih Anda tugas untuk membuat peta konsep. Nah, kalau Anda membuat peta konsep itu nanti Anda lebih gampang memahaminya gitu ya. Jadi nanti Anda buat, pada saat perkenalan itu ada penantang pasar, ada market leader, nanti market leader strateginya apa-apa-apa gitu kan, penantang pasar apa-apa-apa. Terus pada saat bertumbuh nanti strateginya apa-apa-apa. Nah, kalau Anda bikin peta konsepnya, Anda lebih gampang memahami. Oke. Jadi yang belum buat cepetan dibuat, jangan nunda-nunda ya. Oke, nomor 16. Persaingan meningkat karena setiap pemain ingin menaikkan penjualan. Untuk menurunkan biaya tinggi dan tetap ingin profit adalah karakteristik pasar dewasa. Benar atau salah? Nomor 17. Dua sasaran strategis dalam pasar dewasa adalah mempertahankan pasar
melanjutkan pertumbuhan volume. Benar atau salah? 2. Sasaran strategis dalam pasar dewasa adalah mempertahankan pasar, melanjutkan pertumbuhan volume. Benar atau salah? Terus nomor 20 sampai 25. Sebutkan keunggulan dari ekonomi baru menurut Walker. Ini ada 5 ya keunggulannya. Tidak usah ditulis lengkap, intinya saja yang ditulis. Oke. Terus nomor 21, brick and mortar adalah istilah untuk berbelanja di toko biasa. Benar atau salah? Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau brick itu artinya batu bata, mortar itu semen. Oke, terus 22 sebutkan tahap dalam proses pengalaman konsumen menurut perspektif pemasar. Ini ada 6 tahap ya, ada 6 tahap. Terus 23, apakah ini adalah alasan go internasional? Ini gampang ya, ada juga di modul. Apakah alasan ini adalah alasan go internasional? (24) Sebutkan metode untuk memasuki pasar internasional. Ada 5 metodenya. Terus terakhir, keputusan penting dalam pemasaran global adalah apakah melakukan localizing atau globalizing. Benar atau salah? Oke, sudah semua ya berarti ya. Oke, sekarang kita cocokkan jawabannya ya. Anda cek, nanti kalau yang salah Anda coret aja. Kalau Anda salah coret aja. Nomor 1 salah. Satu salah. 2 betul. 3 betul. 4 salah. 5 betul. 6 betul. 7 salah. 8 betul. 9 betul. 10. Ada 4 caranya. Pertama iklan, kemudian melakukan wiraniaga. Wiraniaga itu penjualan. Terus mengekspos manfaat dasar. Kemudian melakukan promosi, melakukan variasi produk, dan memberikan trial. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Ya. Melakukan iklan, melakukan penjualan atau wiraniaga, menampilkan manfaat dasar, kemudian melakukan promosi, menciptakan variasi produk, dan memberikan free trial. Nomor 11 betul. 12 betul. 13 jawabannya
hampir sama ya, atau boleh dikatakan sama juga ya. Nomor 13 itu jawabannya sama dengan nomor 11. Nomor 14. Nah, ini ada 5 strategi yang bisa dilakukan oleh pemimpin pasar ya. Yang pertama adalah melakukan pertahanan posisi. Saya singkat posisi ya. Pertahanan sisi, konfrontasi, kemudian ekspansi pasar, dan yang kelima adalah withdrawal. Nomor 10 sudah kan? Ya, nomor 10 iklan, wiraniaga, manfaat dasar, promosi, variasi, trial. Ya, itu jawabannya oh iya. Nomor 13 itu hampir sama dengan nomor 10 ya, bukan 11, sorry. 10. Oke, jadi saya lanjutkan ke nomor 15. Kalau untuk penantang pasar itu strateginya adalah serangan posisi, kemudian serangan frontal, loncat kata, oke saya singkat kata gitu aja ya. Kemudian serangan sisi, kemudian serangan kepung, ya, mengepung, dan terakhir adalah gerilya. Ya, oke. Ya, betul ya. Ada posisi. Jadi kalau dari pihaknya market follower atau penantang pasar ya, itu strategi yang dilancarkan itu adalah serangan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kalau diserang itu supaya pemimpin pasarnya melemah, makanya diserang. Ya. Terus nomor 16. 16, 17, 18 semua jawabannya betul. 16 sampai dengan 18 betul. Kemudian nomor 19. Nah, dalam situasi pasar menurun itu ada 4 strategi yang bisa dilakukan. Ya, harvesting, maintenance itu artinya mempertahankan, kemudian profitable, survivor, dan niche. Nomor 17 betul, Mbak. Nomor 17 betul.
jadi ada dua sasaran nih. Jawabannya betul. 20 jawabannya. Jadi ada beberapa keuntungan dari pasar dari ekonomi baru. Yang pertama adalah sindikasi informasi. Sindikasi informasi itu maksudnya sekarang lebih gampang mencari informasi. Misalnya kayak kita kan kalau mau cari apa, kita tinggal ke Google, terus kita ketikkan kata kunci kan semua ketemu. Nah, sindikasi informasi, kemudian efek positif jaringan, jaringannya jadi lebih kuat, ya kan. Terus kustomisasi, kustomisasi itu kemudahan untuk konsumen itu menyesuaikan dengan apa yang diinginkan. Ya istilahnya kayak Anda buat baju di penjahit, oh saya pengennya yang modelnya seperti ini, di sebelah sini dikasih saku. Nah, kustomisasi itu seperti itu. Jadi kemudahan untuk penyesuaian dengan kebutuhan konsumen. Kemudian disintermediasi. Terus yang berikutnya jangkauan global. Ini adalah keuntungan dari ekonomi baru, ya, karena adanya kemajuan teknologi, ya, kemajuan teknologi akhirnya memberikan keunggulan ini. Terus nomor 21 jawabannya benar. Ya, 21 jawabannya benar. Nah, 22 itu ada di modul 8.50. Ya, 8.50. Jadi konsumen itu melalui beberapa tahap, ya. Beberapa tahap. Ya betul. Ada customer insight atau consumer insight. Kemudian ada promosi. Jadi dari sini pihak perusahaan itu memberikan promosi, ya. Kemudian setelah promosi, transaksi, ya, terus delivery atau penyampaian produk kepada konsumen. Setelah itu memberikan service dan support, ya. Misalnya mengenai itu, misalnya contoh nyatanya kalau kita beli mobil gitu, ya, kan itu ada servisnya gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah disposal. Disposal itu tahap terakhir, ya, dalam proses konsumen itu, ya. Nah, dari setiap proses ini itu ada informasi, ada transfer informasi, ada transfer kas juga. Nah, Anda kalau lihat di tabelnya itu, ya, Anda bisa lihat di tabel 8.50. Nah, di halaman 850, ya. Nah, Anda kalau lihat di situ kan ada arah aliran informasi, ada arah aliran produk, ada arah aliran kas. Oke, terus nomor 23 jawabannya betul. 23 betul. 24. Nah, kalau kita mau memasuki pasar internasional, ya, ada beberapa cara. Sebetulnya yang paling populer itu ekspor, ya. Anda ekspor itu kan bisa jual barang ke luar negeri. Ekspor. Tapi sebetulnya tidak hanya ekspor. Anda bisa melakukan lisensi, kemudian franchise, kemudian direct investment, terus ada juga joint venture, ya, joint
venture. Dari 5 ini ada yang nggak mudeng nggak? Ada yang nggak ngerti nggak? Dari ekspor, lisensi. Anda tahu apa itu lisensi, apa itu franchise, joint venture itu tahu nggak? Atau enggak, kasih contoh aja lah. Contoh untuk lisensi apa contohnya yang Anda tahu? Contohnya apa untuk lisensi? Nah, kalau lisensi ini contohnya ini, misalnya di modul ini dijelaskan mengenai ada PT GRI. Ya, PT GRI itu membeli lisensi atau hak paten dari merek kemeja Arrow. Ya, merek kemeja Arrow itu dibeli lisensinya oleh PT GRI. Nah, akhirnya PT GRI itu punya hak untuk memproduksi kemeja dengan merek Arrow, ARROW itu ya. Nah, itu lisensi. Jadi lisensi itu membeli hak paten atau hak merek dagang. Nah, kalau franchise itu gampang. Misalnya kayak KFC, McDonald itu contoh-contoh franchise. Terus kalau direct investment ya artinya ya pizza juga franchise. Kalau direct investment artinya ya kita menginvestasikan langsung di luar negeri. Kalau joint venture itu gabungan ya. Usahanya gabungan antara luar negeri dan dalam negeri. Itu joint venture. Terus nomor 25 terakhir, jawabannya benar ya, jawabannya benar. Oke, sekarang Anda cek salahnya berapa. Ada yang dapat 100 kan? Ada yang dapat 100 kan? Waduh, selamat untuk Mbak Windy ya, dapat 100. Oke, good. Mbak Yatini salah 1. Oke. Mbak Tri salah 2. Oke, terus kalau Mbak Umi salah berapa nih? Mbak Umi salah berapa? Aduh, Mas Said salah 4, banyak ya. Salah 4 itu berarti dapat 82 ya. Ya masih bagus lah ya. Oh, Mbak Sulistiani malah salah 5. Kalau salah 5 berarti dapat 80. Ya, dapat 80. Oke. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, yang ditanyakan yang mana? Yang salah-salah aja yang ditanyakan ya. Kalau sudah benar kan berarti Anda sudah tahu kan. Nah, yang salah aja yang ditanyakan. Ngomong-ngomong, saya ingetin besok TTM ya. Siapkan PPT-nya ya. Siapkan PPT-nya. Presentasinya 3-5 menit ya. Oke, ini Mbak Nur nih, Mbak Nurul ya. Mbak Nurul salah nomor 15. Oke, jadi untuk nomor 15 itu Anda bisa cari jawabannya di modul halaman halamannya tidak saya tulis di sini. Di halaman 8.25 ya, atau 8.22 juga ada ya. Jadi penantang pasar ya itu ada 5 strateginya.
serangan frontal, serangan loncat kata, serangan sisi, serangan mengepung, dan serangan gerilya. Ya. Terus Mas Yohanes nomor 1 Pak. Nomor 1 gampang, ya sih, jebak sih ya. Jadi mengenai itu ya, mengenai seberapa baru produk baru itu ada 6 ya, 6 kategori. Nah, kalau tadi yang sama sekali baru, yaitu inovasi baru, itu berarti new to the world product. Jadi sama sekali baru. Di dunia belum ada. Ya, di dunia belum ada inovasi baru. Nah, itu adalah new to the world products. Nah, tapi ada juga produk yang sebetulnya produk itu sudah ada gitu ya. Cuman untuk kategori untuk lini produk baru gitu ya, itu pengertiannya adalah kategori produk yang baru bagi perusahaan tetapi tidak bagi pasar sasaran karena produk sejenis sudah ada. Jadi sebetulnya produk itu sudah ada tapi ditawarkan perusahaan lain gitu loh. Nah, sedangkan misalnya perusahaan A itu baru mengeluarkan produk tersebut gitu loh. Oh ya, saya ingat ini implementasinya ini untuk iPhone yang terbaru itu loh, iPhone 6 ya. Nah, itu kan mereka mengeluarkan produk apa gitu ya, aplikasi apa gitu, saya lupa. Nah, sebetulnya produk itu sudah ditawarkan di Android ya. Sudah ditawarkan di Android. Jadi sebetulnya bukan produk baru bagi pasar tuh, bukan produk baru. Tapi kalau bagi iPhone 6 itu produk baru, fitur baru ya. Fitur baru. Itu apa ya? Ada 6 kok ya. Jadi ada 6 fitur yang ditawarkan iPhone 6 sama ya, sudah ditawarkan oleh Android. Nah, jadi itu seperti itu contohnya. Oke, ada lagi. Jadi pokoknya kalau intinya ini ya, di sini itu tadi sudah saya sampaikan bahwa situasi pasar itu kan beda-beda ya. Ada yang pada introduction, ada yang growth, ada yang mature, ada yang decline. Nah, di dalam setiap situasi pasar yang beda-beda ini itu strateginya juga lain-lain. Jadi Anda tidak bisa pakai strategi sama semua ya. Itu intinya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terus, jadi besok itu pokoknya TTM itu waktu Anda ya, waktu Anda. Jadi Anda gunakan sebaik-baiknya untuk melatih kemampuan presentasi Anda. Terus begini, nanti yang setelah presentasi nggak usah ditanyain ya, nggak usah ditanyain, atau kalau mau tanya boleh tapi nggak harus menjawab gitu ya. Jadi misal ya, audiens mau tanya boleh tanya, nah tapi dari sisi presenternya gitu ya, boleh jawab, kalau tahu boleh jawab gitu ya, kalau nggak tahu nggak usah jawab, nggak apa-apa. Nanti tugas saya untuk menjawab ya. Jadi audiens boleh tanya tapi presenter boleh, kalau tahu boleh jawab, kalau nggak tahu nanti saya yang jawab ya. Terus saya ingetin lagi nih mengenai peta konsep dibuat terus ya, soalnya ini bagus buat Anda belajar. Bagus buat Anda belajar. Jadi Anda bisa pakai cara manual ya.
ditulis di kertas. Anda boleh kasih warna-warna supaya belajarnya enak ya. Kasih warna-warna boleh. Setelah itu difoto, kirim. Tapi kalau Anda mau pakai software juga boleh. Xmind ya, namanya Xmind juga boleh. Serah Anda, ya praktis. Pokoknya enak buat belajar. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelas. Udah jam 12 ini ya. Per bab terserah Anda. Kalau Anda mau buat per bab 1 boleh. Atau misal, wah susah ini, mau dibuat per unit juga boleh ya. Jadi Anda boleh buat satu peta konsep itu satu modul, atau kalau misal gimana susah mau dibuat per unit boleh ya. Pada dasarnya tugas ini tuh untuk Anda sendiri gitu loh ya, tugasnya untuk Anda. Nah terus nanti kalau Anda sudah buat peta konsep, jangan dibuang, Anda simpan ya. Peta konsepnya Anda simpan. Nah nanti kalau Anda mau ujian tuh Anda buka lagi, jadi belajarnya kan enak gitu. Jadi tugasnya itu tujuannya untuk Anda ya, tujuannya untuk Anda. Dibuat sebaik-baiknya. Kalau mau dikasih stabilo warna itu boleh ya, mau digambar-gambar ya tidak apa-apa ya. Pokoknya mempermudah Anda dalam belajar. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelas malam hari ini. Tapi kalau mesti bisa Anda nanti mau tidur, kok ada mau tanya, nggak apa-apa, Anda posting aja ya. Anda posting aja di grup. Oke. Jadi pertanyaannya boleh di posting di grup ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kelas malam hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu besok Minggu ya. Sampai ketemu besok Minggu. Oke, selamat malam.